Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareha Nur Azizah dari absen 15 kelas 11 A3. Di sini saya akan menjelaskan perang Aceh yang meliputi penyebab, jalannya peperangan, dan akibat. Untuk perang Aceh sendiri merupakan salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia. Dan bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1873 sampai 1912. Sampai saat ini, sejarah perang Aceh masih menarik untuk diceritakan karena dalam catatan sejarah, perang ini menjadi salah satu perang terlama yang pernah terjadi di Aceh. Untuk lebih memahami sejarah perang yang terjadi di Aceh, simak penjelasannya. Untuk penyebabnya, yaitu sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaan di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam, seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang sangat melimpah. Sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Pax Neerlandica. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke dalam bagian jajahan Inggris. Namun meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatannya Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh. Perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah perang Aceh. Jalannya perang Aceh yaitu perang dimulai pada 5 April 1857. Di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid, 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam, hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya, pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana.
Hingga pada akhirnya 4 hari setelah Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hashim Bantamuda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun mulai digantikan dengan Jenderal Pel. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meuraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan. Dan bertambahnya pasukan Belanda, pejuang Aceh pun tidak gentar dan tetap semangat. Di Aceh Barat, peperangan dipimpin oleh Tengku Umar dan istrinya Cut Nyakdin, hingga meluas sampai Meulaboh. Dengan semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut konsentrasi Staltel. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snoekhoortje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya, ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu yang pertama, memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh. Karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Yang ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam Korps Pamong Praja di pemerintah kolonial. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut, pada 1898, Kolonel J.B. Van Heusisch diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh. Dengan berbagai macam persiapan, akhirnya mereka pun melancarkan beberapa serangan untuk menggempurkan Aceh. Di bagian Aceh Barat, Tengku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Meulaboh. Namun, ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Tengku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyakdin terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem, perangnya gerilya terus dilakukan sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah. Sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya. Untuk akhir atau dampak perang Aceh, yaitu perang mulai setelah Cut Nyakdin berhasil ditangkap lalu diangsihkan oleh Belanda, sampai akhirnya wafat pada 8 November 1808. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyakdin. Cut Nyak Meutia dan Pang Nang Roge sampai pada Oktober 1910 hingga gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Demikian sejarah perang Aceh. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.